Natalia. Julius. Monica. Andreas. Christian. Markus. Theodorus. Dominikus. Milianus. Mardianus. Margareta. Yeremia. Parulia. Parulia. Heribertus. Adrianus. Arsiandi. Leonardus. Hendrikus. Dede Sabta Hari. Rafael. Suprianus. Monica. Scholastica. Scholastica.
Patricia Avila, Janlui Tahari, Augustin, Elianti, Susiana, Maria, Vincentius, Matias, Venansius, Yosef, Rosalia, Santa Agustina, Anastasia, Yohana, Aku percaya bersatu di dalam doa, sebagaimana kita bersatu dalam iman, harapan dan kasih yang berasal dari Roh Kudus. Bagi para penerima sakramen Krisma yang baru saja dikuatkan dengan karunia Roh Kudus, semoga mereka berakar dalam iman, berkenjang dalam cinta kasih, dan memberi kesaksian tentang Kristus Tuhan dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon. Bagi para orang tua dan wali Krisma, semoga mereka senantiasa mendorong para penerima sakramen Krisma ini dengan perkataan dan perbuatan untuk mengikuti jejak Kristus. Marilah kita mohon. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa Suci, Paus Fransiskus dan Uskup kami, Samuel Oton Sirin, serta semua uskup dan seluruh umat Allah.
Semoga mereka dipersatukan oleh Roh Kudus, senantiasa berkembang dalam persatuan iman dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi umat di seluruh dunia, semoga semua orang mengakui Allah sebagai pencipta dan Bapa mereka. Semoga mereka hidup bersaudara tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, dan budaya, sehingga selalu dapat menikmati damai serta sukacita dalam Roh Kudus. Marilah kita mohon. Bagi keuskupan dan paroki kita, semoga dari hari ke hari seluruh umat di keuskupan kita dan di paroki kita ini semakin bertekun dalam iman, harapan, dan kasih. Semoga semua rencana dan usaha baik dalam kemandirian semakin menampakkan hasilnya dalam paroki dan keuskupan kita. Marilah kita mohon. Kita bersyukur untuk seluruh cinta kasih, kerjasama, persaudaraan dari seluruh umat di Termana yang sungguh mempersiapkan dengan baik upacara misa Krisma hari ini. Semoga Tuhan sungguh melimpahkan rahmat kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang cukup, serta iman dan persaudaraan yang semakin kuat di stasi Santo Andreas Temanggung. Marilah kita mohon. Kita juga bawa dalam doa-doa kita saudara-saudari kita yang sedang sakit, kesusahan, menderita dalam hidupnya. Semoga Tuhan menyembuhkan yang sakit, menguatkan mereka, dan memberikan jalan keluar bagi yang kesusahan, yang putus asa, yang dalam masalah, lewat orang-orang di sekitar mereka, sehingga mereka semua dapat kembali hidup bahagia, damai, dan sejahtera. Marilah kita mohon. Bersujud kami semua,
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan, terimalah dengan rela persembahan kami. Berkat kepenuhan Roh Kudus, para hamba-Mu ini telah Kau jadikan lebih serupa dengan Kristus. Semoga oleh daya Roh Kudus itu, mereka semakin berani memberikan kesaksian tentang Kristus yang lewat sengsara, wafat dan kebangkitan, kini hidup mulia dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Samuel, serta semua rohanian. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka semua dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
bersabda kepada para rasulmu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Yeah.
Uskup Keuskupan Singkang yang telah memberikan sakramen Krisma kepada 180 orang di Gereja Santo Andreas Stasi Temanan ini. Terima kasih kepada Pastor Robin dan Pastor Adi. Terima kasih kepada Suster. Terima kasih kepada Dewan Pastoral Parokispau. Terima kasih kepada Wali Krisma Bapak Agustus beserta Ibu. Terima kasih kepada petugas liturgi KOR yang luar biasa. Terima kasih atas hantaran syahdunya untuk 180 orang. Sekali lagi boleh beri aplaus untuk KOR. Terima kasih organis, para rektor dan rektris, Miss Dina, pengumpul persembahan, pembawa persembahan, para orang tua lansia, terima kasih doanya, pada para panitia yang telah mempersiapkan, dan seluruh umat yang hadir pada hari ini di Gereja Santo Andreas Stasi Temanan. Kami dari panitia mohon maaf bila banyak kekurangan dalam persiapan penerimaan sakramen ini. Semoga apa yang Bapak Uskup tadi sampaikan di homili menjadi PR untuk kita semua dan disaksikan oleh banyak umat. Intinya sekali Katolik, tetap Katolik sampai mati. Katolik 100%, Indonesia 100%. Nah, tentunya kami dari Desa Subang, khususnya Stasi Temanan ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Monsinyur yang telah bersedia hadir untuk memberikan krisma kepada masyarakat umat Stasi Temanan ini, khususnya kemudian dari berbagai institusi lain juga berkumpul di sini. Semoga ini menjadi berkat bagi kita untuk semakin tumbuh dewasa dalam beriman. Ini harapan daripada kita semua. Tentunya dalam kesempatan ini tidak ada banyak yang dapat saya sampaikan. Ya, selain daripada ungkapan terima kasih, hanya inilah Desa Temanan dan Desa Subang dan Stasi Temanan. Desa ini mungkin perlu saya sampaikan kepada Monsinyur, ini sebenarnya hampir mayoritas penduduk kita ini beragama Katolik, itu hampir 95%. Nah, tentu harapan kita dengan hadiran Monsinyur di tempat kita ini menjadikan kita semakin dewasa dalam beriman seperti yang sudah disampaikan kepada kita semua, ya sekali Katolik tetap Katolik. Tentu kami dari pihak desa berharap dengan iman yang tumbuh di masyarakat tentu akan mempermudah kita dalam mengakses segala kegiatan pembangunan dan lain sebagainya. Tentu kami hanya bisa bergerak di bidang kami masing-masing, tetapi untuk iman tentulah ada pihak-pihak yang bersama kita lah mengembangkan di masyarakat. Saudara-saudariku yang berkasih, termasuk juga Monsinyur, saudara juga para Krismawan Krismawati, kita patut bersyukur dengan kehadiran Monsinyur yang sudah kita tunggu sangat lama sejak sebelum pandemi, akhirnya boleh berkenan hadir di malam kita. Kita berharap paling tidak setahun sekali, 2 tahun sekali kita akan memegang beliau untuk menerima sakramen Krisma. Banyak yang masih di belakang kita sedang antri untuk mempersiapkan diri Monsinyur. Yang kedua, di dalam pembicaraan dengan Monsinyur, kita memang harus bersiap-siap untuk pemerintahan paroki. Maka lagi akan kita bicara bersama di dalam rapat Dewan Pastoral Paroki nanti tanggal 1 sampai 5 Agustus. Terima kasih, selamat untuk para Krismawan, Krismawati, tetap bersama.
semakin beriman Katolik, semakin bertanggung jawab sebagai orang Katolik, dan menjadi kabar gembira bagi manusia. Kita ini orang Katolik dikenal sebagai umat yang toleransinya tinggi. Itu harus kita pegang. Tetapi dalam hidup bertoleransi, kita perlu memiliki keyakinan diri. Pada kenyataannya masih kita lihat, kita alami bahwa segelintir orang Katolik kurang yakin diri, maka tidak jarang kalah atau mengalah. Ingat, dalam hal iman tidak pernah boleh ada kata mengalah. Tadi saya katakan, sekali Katolik tetap Katolik, bukan sampai setengah mati. Sudah susah-susah menjadi Katolik, lalu karena susah, karena sulit, murtad. Itu tidak benar. Nah, kita lahir sebagai Katolik, mati pun sebagai Katolik, apapun yang kita hadapi. Itu baru konsekuen namanya. Solider dan konsekuen harus sejalan. Kita toleran, tetapi tidak konsekuen, tidak sesuai dengan sabda Tuhan yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Dalam 100 perkawinan Katolik dengan orang non-Katolik, kita boleh tanya, berapa yang tetap bertahan sebagai Katolik? Di situ kita bisa lihat apa orang kita konsekuen atau tidak. Apalagi dengan saudara-saudara Muslim, kita tidak benci orang Muslim. Tapi kalau kita menikah, atau anak-anak kita menikah dengan orang Muslim, berapa persen dari Katolik yang tetap bertahan sebagai Katolik? Kita sering mengalah. Dalam iman tidak ada istilah mengalah, karena iman menentukan keselamatan kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu ya, fanatisme Katolik itu penting, bukan fanatisme buta, ekstrem, bukan. Tapi keyakinan diri membawa kita kepada suatu keputusan. Katolik itu jalan kepada keselamatan, menjadi murid Yesus. Karena dia mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Kalau ini sebagai suatu kebenaran, ini mengikat kita. Jadi itu landasan kita menjadi orang Katolik fanatik, bukan fanatik negatif, tapi positif. Yang kedua itu Bapak, kita ini orang Katolik Indonesia dan Dayak. Tadi sudah disebut 100% Katolik, 100% Indonesia, tapi juga 100% Dayak kalau kita Dayak, 100% Chinese kalau kita Chinese, 100% Jawa kalau kita Jawa. Artinya masing-masing etnis punya budayanya. Flores punya budaya Flores, Jawa punya budaya Jawa, Dayak juga punya budaya Dayak. Mari kita mempertahankan budaya kita. Banyak hal yang positif dari budaya Dayak. Kenapa kita hilangkan yang baik itu? Kebudayaan gotong royong, rumah panjang, itu bagus sekali. Kebudayaan menghargai pernikahan. Jadi mari kita 100% Dayak juga. Jangan hanya Indonesia yang 100%. Dayaknya juga harus 100%. Saya di Dayak Menyuke. Saya menghargai suku-suku yang lain, tapi saya cinta Dayak. Maka saya selalu ngomong, mari kita mempertahankan kedayakan kita, bukan untuk menjadi Dayak fanatik yang buta, tapi Dayak yang tahu menghargai dirinya, budayanya, sukunya, dan bisa menghormati orang lain karena cinta akan budayanya dan sukunya. Telah melahirkan saudara kembali dari air dan Roh Kudus dan mengangkat saudara menjadi putra putrinya. Semoga ia memelihara saudara-saudari dalam cinta kasih-Nya. Amin. Allah Putra berjanji
kebenaran, agar senantiasa mendampingi gereja. Semoga ia meneguhkan saudara-saudari untuk memberi kesaksian tentang iman yang benar. Allah Roh Kudus telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Yesus. Semoga ia mempersatukan saudara sekalian dalam karya-karya cinta kasih dan membimbing saudara sekalian kepada sukacita kerajaan